Pinkrank TV. Her setup senin ve kamis inşallah. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama kita diberikan, alhamdulillah, kesehatan, nggak ada yang mabuk, alhamdulillah. Dan diberikan kepada kita juga, alhamdulillah, terus kekuatan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, berupa sholat subuh berjamaah walaupun di atas kapal. Dan ketahuilah saudaraku sekalian, ada 3 perkara yang pertama kali Allah akan hisab nanti pada hari kiamat. Dan semuanya Rasulullah sebutkan adalah yang pertama kali dihisab. Yang pertama dalam masalah ibadah, yang kedua dalam masalah kenikmatan, dan yang ketiga yang berhubungan dengan masalah muamalah. Adapun yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-shalah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah nanti pada hari kiamat yaitu salat. Fa in hasunat salatuhu, apabila salatnya bagus, maka amal yang lain akan ikut. Dan apabila salatnya tidak bagus, maka amal yang lain pun akan ikut tidak bagus. Ini menunjukkan pentingnya salat, saudaraku. Dan bahwasanya amal yang lain itu mengikuti salat. Maka dari itulah Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ada 2 amal, ada 2 perkara yang apabila kita jaga baik-baik, maka Allah akan jaga amalan kita yang lain. Dan siapa yang apabila kita tidak jaga 2 perkara ini, Allah tidak akan jaga juga amal kita. Apa itu? Yang pertama salat, yang kedua lisan. Ya. Artinya, kalau kita benar-benar menjaga salat, bersungguh-sungguh menjaga salat, maka insya Allah amalan yang lain pun Allah berikan kepada kita kekuatan untuk melakukannya. Bahkan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana dalam firman-Nya, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada seseorang yang di waktu malam dia tahajud, di waktu pagi dia mencuri. Apa kata Rasulullah? Satamna'u sholatuhu, kelak salatnya akan mencegah dia dari mencuri. Artinya, salat itu akan memberikan kekuatan padanya. Maka ini perkara yang harus benar-benar kita perhatikan setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu masalah salat. Jangan kita remehkan, jangan kita lalaikan. Ya. Bahkan para ulama sampai-sampai berselisih tentang keislaman orang yang tidak sholat. Ya, para ulama berbeda pendapat bagaimana kalau ada orang yang tidak sholat karena malas. Jumhur mengatakan belum kafir, tapi dia sudah melakukan dosa besar sekali. Sementara Imam Ahmad mengatakan di mazhab Hambali dia sudah kafir, murtad dari agama Islam. Maka dari itu, kenapa? Karena masalah sholat ini besar, berat. Sampai-sampai disyariatkannya saja Rasulullah langsung dimi'rajkan ke langit tanpa perantara. Kalau syariat yang lain kan melalui perantara malaikat Jibril, tapi untuk sholat tanpa perantara.
Maka berbahagia orang yang senantiasa menjaga sholatnya, akhi. Karena fungsi sholat itu apa? Menggugurkan dosa-dosa di antara sela-sela sholat itu. Sebagai dalam hadis Nabi bersabda bahwa sholat itu menggugurkan dosa-dosa. Kemudian ketika seorang hamba di antara dua sholat itu melakukan dosa, lalu ia sholat lagi, dia menggugurkan lagi dosanya. Terus demikian. Makanya Nabi mengumpamakan sholat itu bagaikan seseorang yang mandi di sungai 5 kali sehari. Ya, kata Rasulullah, bagaimana pendapat kalian tentang orang yang mandi di sungai 5 kali sehari? Hal yabqa min daran, apakah tersisa kotorannya? Kata para sahabat, tidak. Demikian pula orang yang mengerjakan sholat. Maka tidak ada kebaikan, akhi, pada seseorang kalau ia melalaikan sholat. Ini yang pertama. Yang pertama kali dihisab nanti pada hari kiamat. Yang kedua, yang pertama kali dihisab pada hari kiamat, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani, dihasankan oleh Syekh Albani dalam silsilah sahihah, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu minan ni'mah as-sihhah. Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat dari kenikmatan itu sehat. Ya. Maka dari itu, akhi, berarti kalau nanti pada hari kiamat manusia itu dihisab dalam masalah ibadah, yang pertama kali ditanya oleh Allah itu sholat. Dalam masalah kenikmatan, yang pertama kali ditanya oleh Allah kesehatan kita. Untuk apa kesehatan itu digunakan? Karena kesehatan itu mahal. Ya, ketika kita baru merasakan nikmat sehat itu ketika kita sakit. Oleh karena itu, kesehatan ini akan ditanya nanti pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kesehatan kita gunakan? Banyak orang yang tidak bisa menggunakan nikmat sehat. Ya, ketika dia sehat, dia merasa gagah, dia merasa ini. Akhirnya dia tidak peduli dengan halal dan haram, dia tidak peduli untuk mengisi waktu dia untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Makanya kita sekarang mancing juga, ya, jangan lupa untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi waktu sambil nunggu ikan, ya. Jangan sampai waktu kita sia-sia gitu loh. Maka kesehatan kita ini kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya. Yang ketiga, yang pertama kali dihisab pada hari kiamat, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, bahwasanya yang pertama kali dihisab pada hari kiamat itu masalah darah. Ini yang berhubungan dengan masalah muamalah. Yang disebutkan dalam hadis, lam yazal al-muslim fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Senantiasa seseorang berada dalam keluasan dalam agamanya selama ia belum menumpahkan darah. Maksudnya apa? Kata para ulama, maksudnya senantiasa seseorang itu akan diberikan oleh Allah keluasan dalam agama, dia diberikan kekuatan untuk melaksanakan agamanya selama ia tidak mengucurkan darah yang haram. Ya, karena itu termasuk dosa besar yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengucurkan darah seorang muslim. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Nah, inilah ya 3 perkara yang pertama kali akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Maka setiap kita tentu ya berusaha menggunakan memperhatikan 3 perkara ini. Yang pertama tadi yaitu sholat, yang kedua yaitu kesehatan, dan yang ketiga adalah masalah muamalah. Jangan sampai, akhi, ya, kemudian kita menyakiti seorang muslim, memukul seorang muslim, bahkan mengucurkan darah seorang muslim, karena itu bisa membangkrutkan kita nanti pada hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Yaitu orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, pahala haji, tapi dia ternyata pernah menampar orang, pernah menyakiti hati orang, pernah menkucurkan darah orang, pernah memukul orang, kata Rasulullah. Ia pernah mencaci maki orang, lalu ia membayar kezaliman itu dengan amalan-amalan solehnya. Kalau ternyata habis amalannya, sementara yang dizaliminya masih banyak,
maka diambillah ya dosa-dosa mereka lalu ditanggungkan kepadanya, lalu ia dilemparkan ke dalam api neraka. Nauzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Demikian ya akhir Islam, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.